Pemaparan saya ini adalah merupakan legal opini saya. Jadi bisa salah dan juga bisa benar. Jika ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa saya. Tetapi jika ada benarnya, itu semata karena rahmatnya Allah kepada kita semua. Inilah kanal pembagian waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Sahabat sekalian yang saya hormati, kita bertemu kembali untuk membahas asas atau kaidah-kaidah di dalam kompilasi hukum Islam mengenai waris atau faraid. Yang terakhir di video saya sudah sampaikan tentang prinsip hijab mahjub. Bagi yang ingin mendalami tentang prinsip hijab mahjub, silakan ditonton video saya yang sebelumnya. Karena prinsip hijab mahjub ini sangat penting di dalam kaitan penerapan hukum faraid. Selanjutnya pada video kali ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang kaidah dalam kompilasi hukum Islam maupun jurisprudensi Mahkamah Agung. Yaitu dalam kompilasi hukum Islam membedakan saudara seibu dari saudara seayah dan sekandung. Kita lihat di dalam pasal 181 dan 182 KHI. Itu dibedakan antara saudara seibu, saudara seayah, dan saudara sekandung. Tetapi di dalam perkembangannya jurisprudensi Mahkamah Agung maka menyamakan kedudukan saudara seibu dengan saudara sekandung atau saudara seayah. Mereka mendapatkan asobah, bisa menghabiskan sisa harta secara bersama-sama dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat 2 kali bagian dari saudara perempuan. Kita coba perhatikan ketentuan yang dimaktub di dalam pasal 181 KHI. 181 KHI menyatakan bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, artinya tanpa meninggalkan anak dan ayah, berarti anak tidak ada asobah dari anak maupun asobah dari ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 1/3 bagian. Artinya apa? Jika tidak ada anak maupun tidak ada ayah, di dalam pasal 181 ini tidak ada asobah. Dan bila seorang meninggal dunia tanpa anak, tanpa ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Artinya saudara perempuan seibu ini tidak menjadi asobah, tetapi diberikan ketentuan mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka berdua atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Nah, di dalam perkembangannya jurisprudensi Mahkamah Agung ini disamakan kedudukan antara saudara seayah, seibu, dan sebapak saja. Itu mereka sama-sama dapat menjadi asobah, tetapi dengan ketentuan 2/1 bagi saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Begitu juga dengan pasal 182 yang menyatakan bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah. Nah,
ini saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Sama. Jadi di dalam KHI pasal 181 dan 182, KHI itu ingat diterbitkan pada tahun 1991. Itu masih membedakan kedudukan saudara sekandung, seayah atau seibu. Tetapi sahabat sekalian, di dalam perkembangannya jurisprudensi Mahkamah Agung itu tidak ada perbedaan antara kedudukan saudara seayah, sekandung dan seibu saja. Mereka sama-sama bisa mendapat asobah, tetapi tetap dengan ketentuan 2/1 untuk saudara laki-laki dan perempuan. Sahabat sekalian, selanjutnya yang perlu kita pahami juga adalah berdasarkan prinsip kewarisan yang sudah kita sampaikan di atas pada video-video sebelumnya, maka derajat kelompok ahli waris itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama, kelompok derajat pertama terdiri dari suami atau istri, anak atau keturunannya, ayah dan ibu. Derajat kedua yaitu suami istri, anak dan atau keturunannya, kakek, nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak. Kelompok derajat ketiga itu terdiri dari suami, istri, saudara. Saudara ini tidak dibedakan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dan atau keturunannya, kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak ibu. Kelompok derajat terakhir yang keempat yaitu kelompok derajat yang terdiri dari suami atau istri, paman atau bibi. Nah, kelompok-kelompok ini juga penting untuk dipahami karena ini nanti terkait dengan prinsip hijab mahjub itu juga. Baiklah sahabat sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang kaidah pembagian waris ini, yaitu untuk memudahkan penghitungan pembagian waris, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar mempedomani prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan ahli waris sesuai kelompok derajatnya yang dirumuskan dalam angka 4 di atas. Kelompok sesuai derajatnya itu tadi, itu didahulukan sesuai derajatnya. Yang pertama, kalau tidak ada yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian menerapkan prinsip hijab mahjub tersebut yang sudah kita sampaikan pada video kalau tidak salah di edisi ke-13. Selanjutnya diterapkan perbandingan bagian anak laki-laki dan anak perempuan, bagian saudara laki-laki dengan saudara perempuan, bagian paman berbanding bagian bibi 2/1. Selanjutnya diperhatikan juga ahli waris pengganti menggantikan bagian yang digantikan dengan ketentuan tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Apabila ahli waris pengganti terdiri dari laki-laki dan perempuan, laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Jadi ahli waris pengganti ini diterapkan di dalam pembagian waris di kompilasi hukum Islam. Nah, ini mungkin yang tidak kita jumpai ketika kita mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz ataupun Pak Yai yang tidak memasukkan jurisprudensi atau ijtihad atau kompilasi hukum Islam di dalam pembahasannya.
Jadi ahli waris pengganti itu diakui eksistensinya di dalam kompilasi hukum Islam. Selanjutnya, sahabat sekalian, bagian ahli waris dzawil furud dibagi terlebih dahulu dari ahli waris asobah. Nah, harta waris itu yang didahulukan adalah pembagian untuk dzawil furud. Dzawil furud itu, saya ulangi, adalah ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya, seperti janda atau duda, seperti ayah atau ibu jika ada anak, seperti saudara perempuan, seperti yang ditetapkan sesuai dengan video yang lalu. Bisa saudara semua tonton kembali video-video saya yang sebelumnya yang terkait dengan dzawil furud ini. Jadi itu dulu diterapkan, kemudian setelah itu baru diketahui sisanya maka menjadi hanya asobah, hanya dengan menerapkan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan. Jadi satu contoh, misalkan ada pewaris ini meninggal, dia meninggalkan janda, kemudian meninggalkan ayah dan meninggalkan anak. Jadi yang diutamakan dulu adalah pembagian untuk janda ini adalah 1/8. Kemudian diambil lagi untuk ayah mendapatkan 1/6. Nah, 1/8 dan 1/6 ini disamakan penyebutnya. Kemudian setelah itu ketemu nilainya, baru sisanya itu diberikan kepada asobah, yaitu anak itu tadi. Jika anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka 2:1 harus diterapkan di dalam pembagian ini. Sahabat sekalian, sisa pembagian ahli waris dzawil furud untuk ahli waris asobah dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan. Ini juga berlaku untuk ahli waris pengganti. Jadi ahli waris pengganti jika terdiri dari anak laki-laki dan perempuan maka juga diterapkan 2:1. Seperti contohnya begini, ada seorang pewaris, dia meninggalkan anak 3 orang. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Anak pertama ini ternyata sudah meninggal lebih dulu daripada si pewaris. Dan anak pertama ini meninggalkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Jadi ini posisinya adalah cucu bagi pewaris. Nah, si cucu ini tadi, ahli waris pengganti dari si anak ini tadi, itu yang menggantikan kedudukan si anak, maka juga diterapkan pembagiannya 2:1. Jadi dia mewakili bagian si anak ini tadi, kemudian diturun ke bawah kepada cucu ini. Jika itu laki-laki dan perempuan maka 2:1 juga diterapkan seperti ahli waris langsung, jadi 2:1 itu. Selanjutnya sahabat sekalian, jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris melebihi 1 nilainya, maka dilakukan aul. Jadi, kalau ahli waris itu hanya dzawil furud saja. Kalau melebihi dari angka 1 makanya di aul. Nanti kita akan bahas di video tersendiri mengenai aul dan arad ini. Kemudian jika ahli waris terdiri dari dzawil furud dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 maka dilakukan rod. Rod tidak berlaku untuk janda dan duda. Janda dan duda ini hanya berhak untuk mendapatkan harta warisan sejumlah yang sudah ditetapkan, yaitu untuk duda adalah setengah apabila tidak ada anak dan 1/4 apabila ada anak. Untuk janda adalah 1/4 bila tidak ada anak dan 1/8 bila ada anak. Itulah sahabat sekalian prinsip-prinsip yang harus kita pahami di dalam melaksanakan pembagian waris ini, bahwa perlu kami sampaikan lagi
apa yang saya sampaikan dari video awal sampai video saat ini mungkin ada perbedaan jika panjenengan ngaji kepada ustadz atau Pak Yai yang tidak memasukkan kompilasi hukum Islam atau jurisprudensi ke dalam bahasan kajian beliau-beliau itu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dan ini berlaku untuk beracara di peradilan agama dan mahkamah syariah. Jadi semua yang saya sampaikan ini merupakan ilmu secara praktek yang kami alami sehari-hari di peradilan agama maupun di mahkamah syariah. Sekali lagi, panjenengan bisa download dengan mudah buku 2 edisi revisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010. Di samping ini, panjenengan juga harus mengikuti jurisprudensi karena ternyata hukum Islam itu juga berkembang, tidak statis dengan dikeluarkannya jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Banyak sekali perkembangan tentang hukum Islam ini. Baiklah sahabat sekalian, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan mulai membahas, kita kupas satu persatu tentang pasal-pasal yang ada di dalam kompilasi hukum Islam. Bagi yang belum memahami tentang kaidah-kaidah, silakan tonton video-video saya sebelumnya, karena ini sangat penting sebelum kita masuk kepada pembahasan pasal-pasal dalam KHI. Bagi panjenengan yang belum subscribe, monggo silakan subscribe. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan disampaikan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan menjawab semampu yang kami bisa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.